sambut pembawa acara fenomenal kita, Tukul Arwana. Ketemu lagi di New Family 100. Bersama saya Tukul Arwana, artis berikut rating dan sharing. Baik, berbagi ceramah bersama keluarga selebriti di sore hari ini. Dan keluarga ini kalau bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot 50 juta rupiah. Dan apabila ada bunyi, berarti sah. Dan langsung aja kita panggil keluarga dari Sandy Tumiwa. Bawa siapa saja kelihatan manis-manis semua. Silakan perkenalkan ke pemirsa di seluruh alam semesta yang indah ini. Assalamualaikum pemirsa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya. Perkenalkan keluarga saya Sandi Maulana Ibrahim Malik Ibrahim Tumiwa. Ya. Dan bersama ibu saya tercinta, Amalia Nursanti. Tante saya juga yang sangat tercinta, Tante Novi. Ini juga sepupu saya yang luar biasa, Andriko. Dan sepupu saya juga, Uni Indri. Dan langsung aja kita panggil keluarga penantang atau keluarga dari Diva Nadia. Diva, bawa siapa saja kok kelihatan tampan-tampan semua. Dan bukan hanya 3, tapi 4-4-nya tampan. Silakan perkenalkan keluarga di seluruh alam semesta yang indah ini. Hai semuanya. Hari ini saya bawa keluarga saya yang kece-kece. Yang pertama ada keluarga saya, Uda Piki. Yang kedua ada Yeni dari Gang Senggol. Yang ketiga ada Apram dari Pantura. Yang terakhir ada Agung dari Gang Kelinci. Dan langsung saja kita masuk ke Bapak Nilai Populer. Di Bapak Nilai Populer ini ada 100 poin terbagi dalam 5 pertinggi ini. 5 pertinggi. Dan langsung aja kita panggil orang kelima, mari bermain. Salaman dulu dong, Mas Indri, Mbak Indri salaman dulu. Ini salaman itu meneteskan dosa. Silaturahim itu memperpanjang usia, membukakan rezeki dan terhindar dari meninggal tragis. Ya, Mbak Indri ini waktu SMA pernah roknya sobek karena terlalu ketat. Oh, Mbak Indri silakan ceritakan ke pemirsa di kamera itu. Ya, waktu SMA dulu, cerita dulu kan. Saya kan suka pakai rok yang sempit. Jadi waktu itu saya lihat ada cowok-cowok ngeliatin, saya pikir ada apa, ternyata rok saya robek. Itu malu banget. Kita ada Mbak ini. Untuk Mas Agung. Sering kecebur di kolam ikan dari kecil sampai SMP. Jangan-jangan Mas Agung lahirnya di kolam renang. Kolam ikan. Mau ceritain sama ikan-ikan julung-julungnya. Jadi gini Mas saya. Waktu kecil dari umur 4 tahun sampai SMP itu kan emang agak bangor gitu. Di rumah ada kolam ikan. Asik tuh. Jadi orang tua saya, bapak saya sering mancing di kolam ikan itu. Nah saya sering ngikutin dia. Nggak sengaja sering kecemplung gitu. Wah asik dong ya. Berebut juga sama ikannya itu tadi ya. Ikannya. Tepuk tangan untuk Mas Agung. Ayo langsung kita bermain. Ya, seperti ini. Di Bapak ini tak kasih nilai 10 poin.
Saya tuh sebetulnya nggak pernah lupa ya. Tetap tak kasih poin, tapi anak-anak bilangnya saya lupa. Ya sudah seuzon dulu dia. Pertinyi. Alasan apa yang dipakai untuk menawar tarif tukang ojek? Enggak, Mbak. Cara, Mas Agung. Berat. Gantengnya dapat. Bersihnya dapat. Intelektualnya, wawasannya dapat. Tapi jawabannya kurang spesifik. Tapi kita lihat aja, siapa tahu ada. Penonton, ada tidak? Kita lihat. Survei membuktikan. Mbak Idri kesempatan untuk mencuri nilai. Alasan apa yang dipakai untuk menawar tarif tukang ojek? Alasan keuangan. Apa? Keuangannya. Keuangan. Maksudnya? Kita lihat aja. Penonton, ada tidak? Survei membuktikan. Daripada penasaran, kita buka aja. Survei membuktikan. Monggo Mas Agung, Nana, Mbak Ili. Oke, kita panggil orang keempat, mari bermain. Mudah-mudahan ini beda sama yang tadi. Pasti dong. Pasti dong, malu dong. Pertanyaan mudah kok jawabannya susah. Oke, untuk Mas Riko. Mas Riko ini waktu pamer motor baru ternyata langsung jatuh. Ceritain Mas, monggo kepada yang dipamerin itu. Nah, kebetulan kan waktu itu aku baru beli motor trail baru. Wah, keren itu. Pokoknya pada waktu acara itu motor aku paling keren deh gitu. Udah nggak ada lagi yang paling keren, udah paling keren. Limited edition. Nah, limited edition. Nah, lagi asik nih kan, sombong nih. Cobain motor segala macam, habis itu nggak lama jatuh. Aduh. Kita untuk Mas Riko. Untuk Mas Aprom nih. Mas Aprom ini saat menjenguk pasien di rumah sakit salah-salaman dengan keluarga orang. Nggak diapalin ya. Iya. Klannya itu yang mana nggak diapalin ya. Keluarga kan ada banyak. Silakan. Iya. Ceritain. Jadi gini ceritanya, waktu itu saya lagi jenguk ke rumah sakit, jenguk saudara. Rumah sakit yang di mana? Di Grogol apa ya? Bukan rumah sakit yang di Sumber Waras, ini ada yang di Grogol, juga ada yang di Salemba. Jadi di dalam satu kamar itu kan ada beberapa ranjang tuh, ada beberapa keluarga. Nah tuh saudara-saudara saya pada salam-salaman semua, saya ikutan salaman. Terus keterusan orang saya salamin, terus ditanya sama saudara saya, itu siapa? Nggak tahu, kirain saudara. Baiklah, saya kita bermain. Di Bapak ini saya kasih nilai 15 poin. Ini pesertanya nilai udah sangat luar biasa. Biasa. Pertinyi. Idilih. Mengapa orang enggan memakai kipas angin? Mas Riko. Satu, Karena dua. takut kedinginan kali. Takut kedinginan. Apa tadi? Takut. Kita lihat aja apakah ada. Survei buktikan. Ini kalau sampai kagak bisa, saya akan sampai pintu sana. Mengapa orang enggan memakai kipas angin? Ruangannya berdebu. Ruangannya nonton. Kita lihat aja. Serba buktikan. Dan silakan Mas Riko kembali dan Mas Aprom. Langsung aja kita buka dulu, Mas Riko. Kita buka dulu, Mas Aprom. Kita buka ya. Pemirsa penasaran nggak? Kita buka aja.
Survei. Buktikan. Takut, sakit, tak? Baik, langsung saja kita panggil orang ketiga, mari bermain. Untuk Mbak Novi. Mbak Novi ini waktu liburan ke China pernah tersesat sampai 1,5 jam. Mau diceritain kok sampai hilang ini loh. Saya kan hari terakhir trip ke Cina itu di Guangzhou. Wah, keren. Waktunya tinggal 1,5 jam. Padahal saya belum beli oleh-oleh ya, belum cukup oleh-oleh. Begitu saya udah waktunya, saya sebenarnya bertiga, terus bilang sama teman saya mau ke toilet dulu, ternyata saya ditinggal. Itu ya. Saya ditinggal, terus saya bingung kemana nih. Terus udah gitu akhirnya saya muter-muter, waktunya udah harus udah kumpul, saya udah kepengen nangis tuh. Terus udah gitu akhirnya saya berdoa sama Tuhan, tolong diberikan petunjuk. Akhirnya saya muter kayak tawaf 3 kali, akhirnya pelan-pelan sampai dan udah gitu akhirnya masih ditunggu. Untuk Mbak Yeni. Mbak Yeni ini waktu kecil pernah bermain troli sampai menabrak dan bikin pecah semua barang. Sukses. Oh, ceritain Nana. Sama yang punya mall Nana. Ya dulu umur saya baru 5 tahun, Mas. Oh, 5 tahun nggak apa-apa. Jadi kalau belanja bulanan sama mama, maunya pegang troli gitu. Jadi pas jalan-jalan, bruk, satu itu hancur, Mas. Wah, keren jadi dong. ya mama saya ganti. Ganti? Iya. Tapi barangnya diambil juga kan? Orang udah pecah, Mas. Gimana? Sukses lah. Berarti anak ini mendoakan orang tuanya mampu. Karena barangnya pecah mesti ganti dan bisa, itu mendoakan mampu. Baiklah, saya kita bermain. Di bapak ini saya kasih nilai 20 poin. Dan kita berdoa bersama, mudah-mudahan mereka bisa ya. Bisa bikin jengkel. Siap ya. Pertinggi. Sebutkan spesifik apa yang biasa ada di baju baru. Tek. 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 Kita lihat survei. Membuktikan. Sebutkan spesifik apa yang biasa ada di baju baru. Kancing. Yang lama maupun yang baru kancing itu ada. Kalau beli baju tanpa kancing berarti beli bahan. Kita lihat aja ya apakah ada kita. Survei. Buktikan. Ini kayaknya yang kedua bisa. Kita sini dulu Pak. Sini dulu. Kita buka aja ya. Survei. Buktikan. Harganya ada. Langsung aja kita panggil orang kedua, mari bermain. Dulu, asal lupa sama tukang kebun dulu. Ini kan satu kerjaan sama kita ya. Oke, untuk Mbak Santi. Mbak Santi ini pernah waktu nyari alamat, maaf tak sebut nggak apa-apa ya, dikejar anjing sampai naik pohon dan taunya yang punya anjing adalah temennya sendiri. Ini ceritanya gimana? Silakan. Waktu itu saya kan cari alamat teman saya di Pondok Indah. Iya. Udah gitu, ya Allah saya berhentiin mobil. Saya, yang mana ini? Tahu-tahu tiba-tiba ada pagar kebuka, nggak tahu itu bener-bener rumah teman saya. Pas anjingnya herder ngejar, malah dia keluar, saya masuk ke dalam rumah. Saya naik ke pohonnya, naik situ teriak, tolong, ada anjing gila, tolong. Tepuk
tangan dong, Pak Sandi. Untuk Pike. Pike ini saat SMP pernah takut dikejar sekolahan lain, dikejar sekolahan lain, malah kepleset dan panik saat disamperin temen. Gimana? Enggak ceritanya. Jadi cerita gini Mas Tukul. Nggih. Sebenarnya sih saya berempat moles tuh. Moles ke rumah teman, pas lagi jalan tiba-tiba teman saya ngeliat, saya juga ngeliat gitu. Kok ada anak gerombolan gitu, anak SMP kan? Anak gerombolan gitu banyak kan. Teman saya teriak, "Wah, tawuran." Iya. Udah langsung kabur. Teman saya yang dua ngeliat gitu juga ikut kabur kan otomatis. Saya sendiri kan jalan aja kan santai kan. Iya. Tiba-tiba pas ngeliat gitu, wah, gue sendiri nih. Iya. Pas mereka teriak, yang tawuran yang banyak gitu, gerombolan yang banyak, ngeliat kita semua, kita dikejar. Waduh. Udah daripada saya sendiri ikut lari juga, Iya. sampai kepleset jatuh. Pas mereka datang, lu Ki. Oh, tenang. Nggak taunya temennya sendiri. Akhirnya temen sendiri, wah kalau kamu nggak temennya kayak apa ini. Tapi untung dia temennya sih, kalau nggak kayak apa nih. Kalau bisa, kalau sekolah, kalau belajar nggak usah berantem ya. Mendingan rajin pangkal pandai, akhirnya jadi orang yang bermanfaat untuk bangsa dan negara dan keluarga. Baik, rasanya kita bermain. Di Bapak ini saya kasih nilai 25 poin. Seperti ini. Selain tempat tidur, di mana bantal diletakkan? Kursi. Gimana? Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Luar ya. Sudah mecah telur ya. Dan langsung aja kita panggil orang pertama, mari bermain. Mas Sandi ini pernah nyusruk di dalam beca saat keasikan makan batagor. Enggak ceritain Mas Sandi di kamera sana. Jadi waktu itu saya suka banget dengan batagor, ya kan? Waktu kecil saya lagi makan batagor digandeng sama oma saya. Kebetulan mama saya kan lagi kerja gitu kan. Saya lagi makan gitu, tiba-tiba kok saya pas lagi makan kayak pandangan turun ke bawah, derduk gitu. Pas turun ke bawah terus semuanya pada panik kan? Iya, iya. Pada panik tuh kenapa terus oma bilang, Sandi. Pas aku bilang gini, Oma, kenapa Ma? Lagi lapar aku. Makan batagor terus gitu kan. Tapi ternyata pas dikasih tahu itu beca sampai guling, beca semua banyak berantakan di situ. Iya, karena katanya ya nggak tahu, pokoknya aku lagi makan batagor aja lagi enak. Oh, ditabrak sama tukang beca. Beca guling semua, berantakan. Jadi lagi asik terus ada tukang beca. Tukang beca yang mungkin jarang dapat penumpang. Iya. Terus nyari-nyari persoalan. Ada orang tabrak lah. Tepuk tangan untuk Mas Sandi. Untuk Mbak Diva. Mbak Diva ini pernah ngorek gigi di depan kaca, tapi ternyata ada orang meeting di dalamnya. Wah, malunya kayak apa gitu. Kamu ngambil cabai, kangkung, atau kacang yang nyelip di lubang gigi atau gimana? Iya, jadi mau ngambil cabai gitu lagi jelek banget deh pokoknya. Itu kaca gitu, kacanya bisa ngaca gitu. Aku nggak tahu kalau di dalam ruangan itu ternyata ada orang lagi meeting. Aku mau casting gitu, terus bersihin dulu gitu. Terus pas masuk, Mbak udah ngacanya. Oh, tadi kelihatan tuh gitu. Enak itu kalau dikumpulin itu enak. Terus jajang ngobrol. Baiklah saja kita bermain. Siap ya. Di Bapak ini saya kasih nilai 30 poin. Ya. Pertinyi. Di mana biasa terlihat tulisan diskon? Pusat perbelanjaan? Pusat perbelanjaan. Di pusat. Kita lihat aja apakah ada. Survei. Buktikan. Baik, skor sementara keluarga dari Sandi adalah 0. Keluarga di mana dia adalah 55. Dan kemenangan tetap di New Family 100. Silakan berdiskusi untuk Mas ini. Seolah-olah ngerti aja. Kembali lagi di
family 100. Ini ada uang berapa? 1 juta tuh akan saya berikan kepada keluarga bahagia, keluarga Sandy maupun keluarga dari Dik yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Siapa yang mendapatkannya langsung aja kita panggil orang pertama, mari bermain. Kita masuk ke nilai tunggal. Siap ya. Kami telah mensurvei 100 anak, ada 7 jawaban teratas di papan. Sering. Pertinyi ini adalah sebutkan binatang yang dipelihara oleh anak kecil. Kucing. Kucing. Apa? Kita lihat aja apakah di atas atau top survei. Survei buktikan. Bermain apa dilempar? Main. Monggo silakan. Untuk pikir ini luar biasa. Sebutkan binatang yang dipelihara oleh anak kecil. Anjing. Kita lihat aja apakah ada. Survei buktikan. So, ini. Sebutkan binatang yang dipelihara oleh anak kecil. Kelinci. Kelinci. Kita lihat aja apakah ada. Survei buktikan. Untuk Aprom. Sebutkan binatang yang dipelihara oleh anak kecil. Ikan. Ikan. Kita lihat aja apakah ada. Penonton, ada tidak? Survei membuktikan. Berarti dulu waktu kecil suka melihara ikan ya? Iya. Itu Mas Agung. Sebutkan binatang yang dipelihara oleh anak kecil. Keong. Keong. Kita lihat aja apakah ada. Survei buktikan. Silakan berdiskusi untuk Mas ini. Seolah-olah ngerti aja. Nggak tahu dia. Ini lagi diuji sama Tuhan itu. Sebutkan binatang yang dipelihara oleh anak kecil. Anak ayam. Apa? Anak ayam. Apa tadi? Anak. Kita lihat aja apakah ada. Survei buktikan. Untuk pikir masih ada 1, 2, 3 lagi. Sebutkan binatang yang dipelihara oleh anak kecil. Burung. Kita lihat aja apakah ada. Survei buktikan. Berarti pernah kecil juga nih Mbak Yeni. Sebutkan binatang yang dipelihara oleh anak kecil. Kura-kura. Kura-kura. Kita lihat aja. Penonton, ada tidak? Survei buktikan. Kesempatan untuk mencuri nilai. Nilainya udah 89. Loh. Udah. Nanti kan kita. Ini nilainya 89. Kalau sampai bisa berarti keambil oleh keluarga. Oke ya. Jadi sebutkan binatang yang dipelihara oleh anak kecil. Jangkrik kan? Jangkrik. Mas Riko, sebutkan binatang yang dipelihara oleh anak kecil.
Harimau Mas Tukul. Ya, ada juga kan mainan-mainan harimau kan ada. Mbak Novi, sebutkan binatang yang dipelihara oleh anak kecil. Marmut. Marmut. Mbak Santi, sebutkan binatang yang dipelihara oleh anak kecil. Hamster. Sandy, punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya ini? Sebutkan binatang yang dipelihara oleh anak kecil. Saya ngerangkum jawabannya, hamster, marmot, tikus. Sama kan? Ya. Jadi apa? Ya tikus, ataupun marmot, ataupun hamster, sama. Ya, apa jawabannya ini berarti nih? Ya, baiknya dilihat aja ya. Begitu. Kita lihat aja apakah ada. Penonton, ada nggak? Bisa mencuri nilai nggak? Kalau bisa mencuri nilai, nilainya ini keambil sana. Tapi kalau nggak ada, tetap milik jadi warga desa. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Oh, bunyi berbeda ya? 1 juta. Ya. Benar. Tuh. Benar. Enggak apa-apa, kan bunyinya berbeda. Ijab kabul dulu. Oh ya, sah. Ya. Baik, sekarang kita buka aja. 7. Baik, skor sementara keluarga Sandy adalah 89. Keluarga di mana? 55. Dan kemenangan atau di New Family 100. BNU ya. Masih di New Family 100. Langsung aja kita panggil orang kedua, mari bermain. Kita masuk ke Pak nilai ganda. Siap ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 4 jawaban teratas di papan. Sering. Pertinyi. Ini adalah siap. Makanan khas apa yang berasal dari India? Mbak Santi. Roti cane. Roti cane. Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Bermain apa dilempar? Monggo, silakan. Itu roti cane itu dibikin dari apa aja itu? Dari tepung. Dari tepung. Dan dalamnya apa? Tepung, roti. Terus udah gitu telur dikit. Oh, tepung, telur, roti terus dikasih telur dikit. Telurnya telur cecek apa telur? Kita lihat aja apakah ada. Mbak Nopi. Makanan khas apa yang berasal dari India? Mendoza. Medosa. Apa? Itu rasanya seperti apa Medosa itu? Campuran sayur-sayuran. Ada semennya dikit nggak ada proses? Kita lihat aja. Apakah ada? Serba. Buktikan. Ada Medosa ya, mungkin ya ada tapi mungkin penyurveinya yang Mas Riko ini. Makanan khas apa yang berasal dari India? Manisan Mas. Manisan. Manis. Biasanya buah apa aja yang dicampur di situ manisannya? Yang jelas nggak ada campuran dari Mas Tukul sih, yang jelas nggak ada. Berarti buahan bangunan ya. Kita lihat aja apakah ada.
Survei. Buktikan manisan. Silakan keluarga Dipa, pasti ngerti dong. Ini juga pernah jadi anak duta besar India yang ada dia. Ini anak dubes loh ini. Dubes India sana. Ini Mbak Indri ya. Makanan khas apa yang berasal dari India? Martabak kari. Martabak. Penonton, ada tidak? Serba buktikan. Nilainya sudah 92. Kalau sampai ini kecuri ke sini berarti keambil sini ya. Ini kayaknya ngerti nih. Ini kayaknya apa? Untuk As Agung nih. Kayak Jupi Enuno ya. Makanan khas apa yang berasal dari India? Kari. Kari. Untuk Mas Apram. Makanan khas apa yang berasal dari India? Sama kayak Agung, kari. Kari. Kak. Jenny. Makanan khas apa yang berasal dari India? Tandoori chicken. Tandoori chicken. Ini ada tapi terlalu ketinggian. Umumnya itu nggak dapat ya. Tandoori chicken. Untuk pikih ini. Makanan khas apa yang berasal dari India? Satu suara aja deh, kari. Kari. Mbak Dipa punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudara yang pernah ke India ini? Makanan khas apa yang berasal dari India? Kari. Kari. Penonton yang di rumah maupun studio pasti juga nebak-nebak, pasti juga benar. Enggak ini, benar. Ada nggak ini? Ada nggak? Kita lihat aja apakah ada. Kalau ada berarti nilainya kecuri, yaitu menjadi milik dari keluarga Tapi kalau nggak ada nilai tetap punya milik Mas. Kita lihat aja. Kalian serba buktikan. Kita buka aja. Ayo. 3. Nasi kebuli jadi nasi terus dikasih asap. Ambil ditiup-tiup. 4. Baik, skor sementara keluarga Sandy adalah 89. Maka daripada 147. Jangan khawatir, masih ada kesempatan untuk mengungguli dan nanti siapa yang akan maju ke babak bonus ya? Apakah keluarga dari Mas Sandy atau keluarga dari Mak Dipa yang bisa menyambut top saya yaitu 50 juta rupiah atau mengumpulkan 200 poin mendapatkan 10 juta. Yang mana tetap di New Family 100. Kola gedang, kola kaleng, kola sir sampung. Kembali lagi di New Family 100. Ini ada uang berapa? 1 juta rupiah akan saya berikan kepada keluarga bahagia. Dan yang belum bahagia sabar, nanti sewaktu-waktu kamu juga dapat dari orang tuamu sendiri ya, yang bisa menjawab dengan benar dan bunyi berbeda. Siapa yang mendapatkannya langsung aja kita panggil orang ketiga. Mari bermain. Kita masuk ke Pak nilai ganda. Siap ya. Kami telah mensurvei 100 orang, ada 5 jawaban teratas di papan. Sering.
bunyi ini adalah lada. Lidili. Sebutkan cerita atau dongeng yang tokoh utamanya laki-laki. Sangkuriang. Sangkuriang. Kita lihat aja apakah ada. Penonton. Ada tidak? Survei. Buktikan. Gua tawarin dulu, lu kan dapat nomor 1, gua tawarin dilempar atau bermain. Main sih, Mas. Oke, monggo. Nyanyi. Nyaminya. Sebutkan cerita atau dongeng yang tokoh utamanya laki-laki. Peter Pan. Penonton. Nada tidak. Survei. Buktikan. Wah, ada juga ya, tapi skupnya internasional ya. Untuk Agung nih. Sebutkan cerita atau dongeng yang tokoh utamanya laki-laki. Gatot Kaca. Gatot Kaca. Gatot satria dari Pringgonteni gonjang ganjing langit kelap-kelap. Kolak gedang, kolak kaleng, kolak sirsat. Otot kawat balung kuuk, rambut tembaga, mata kuningan, kuping blanden, awak kapuk. Biyen bapakku perang nganggo tulup. Suling bambu. Kita lihat aja, apa ada. Nonton. Ada tidak? Survei. Buktikan. Ini hanya orang-orang yang lahirnya tahun 12 yang kalau yang 90-an ini harus diperkenalkan dulu budaya-budaya menyintai budaya Indonesia yang aslinya. Mbak Diva, sebutkan cerita atau dongeng yang tokoh utamanya laki-laki. Si Pitung. Si Pitung. Siapa? Pitung, 8, 9, 10. Kita lihat apakah ada. Survei. Buktikan. Sebutkan cerita atau dongeng yang tokoh utamanya laki-laki. Main kundang maksudku. Main kundang. Ini. Ada tidak? Survei. Buktikan. Siapa ini? Nah, sebutkan cerita atau dongeng yang tokoh utamanya laki-laki. Wiro Sableng. Wiro Sableng. Kita lihat aja apakah ada. Apakah bisa menyapu bersih? Kita lihat aja. Survei. Buktikan. Silakan keluarga dari Sandy untuk berdiskusi. Tinggal 1. Wah, mantep. Nih kalau nggak ada bisa ya kecuri sama keluarga Sandy jadi pemenang. Mbak Aprom. Mention a story or fable whose the main character is male. Sebutkan cerita atau dongeng yang tokoh utamanya laki-laki. Joko Tingkir. Joko Tingkir. Kita lihat ada apakah. Penonton, ada tidak? Tidak lihat. Apakah bisa menyapu bersih? Survei. Buktikan.
Ini kalau sampai ke juri berarti pemenangnya keluarga dari Sandy karena 140 masuk ke sini, jadi lebih dari 200. Tapi kalau nggak ada, nilai yang paling tinggi yang maju ke babak bonus. Menegangkan sekali. Sebutkan cerita atau dongeng yang tokoh utamanya laki-laki. Gajah Mada ya? Hah? Gajah Mada. Gajah Mada. Itu harmoni dari sini lurus. Dari kok. Seneng apa itu? Sebutkan cerita atau dongeng yang tokoh utamanya laki-laki. Ken Arok. Ken Arok. Ken Arok. Mbak Novi. Sebutkan cerita atau dongeng yang tokoh utamanya laki-laki. Ken Arok. Ken Arok. Mbak Santi. Sebutkan cerita atau dongeng yang tokoh utamanya laki-laki. Gajah Mada. Gajah Mada. Mas Hendy punya jawaban sendiri atau ngambil dari saudara-saudaranya ini? Sebutkan cerita atau dongeng yang tokoh utamanya laki-laki. Saya ngikut ibu saya, Gajah Mada. Apa tadi? Penonton, ada tidak? Kita lihat aja apakah ada. Apakah bisa mencuri nilai? Survei. Buktikan. Baik, daripada penasaran kita buka aja. 4. Pinoki itu yang bibirnya panjang itu. Sudah merembet ke bibir. Saking bandelnya nggak nurut sama orang tua. Baik, skor akhir keluarga dari Sandy adalah 89. Keluarga dari Diva ada 287. Jadi yang maju ke babak bonus adalah keluarga dari Diva. Mas Sandy, terima kasih atas kedatangannya. Ini upamnya tuh, mohon maaf kalau ada atur bahasa yang kurang berkenan. Ini hanya kuis bagi-bagi aja. Santi, Mbak Nanti. Tapi jangan khawatir, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp890.000. Silakan dada-dada sama keluarga yang dikecewakan. Diva, siapa yang dipilih satu orang untuk maju ke babak selanjutnya? Piki. Piki. Oke. Baik, apakah keluarga dari Diva bisa menyapu top survei dan membawa pulang jackpot Rp50 juta? Atau hanya mengumpulkan 200 poin mendapatkan Rp10 juta? Dan kemenangan seperti New Family 100. Udah drop duluan pas jawaban pertama, Ted. Sama itu tadi, karena sama ya. Drop side. Tapi tetap berusaha. Kembali lagi di New Family 100. Baik, saya sudah bersama Mas Pike dan belakang ada Mbak Diva, tidak bisa melihat kita dan tidak bisa mendengar kita. Dan kalau keluarga Diva bisa menyambut top survei akan mendapatkan jackpot Rp50 juta. Dan jika mencapai 200 poin akan mendapatkan Rp10 juta. Siap? Kita maju ke babak dia utama. Siap Mas Pike? Siap. 5 pertanyaan 15 detik. 15 detik dimulai setelah saya membacakan persoalan pertama. Dan kalau tidak bisa menjawab bilang pas. Dan kalau ada waktu saya ulang kembali. 15 detik di papan. Sering. 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 Selain tangan, bagian tubuh mana yang digunakan untuk mendorong pintu? Kaki. Apa yang berhubungan dengan tanah? Basah. Nama jembatan apa yang terkenal di Indonesia? Jembatan Suramadu. Sebutkan tempat tinggal orang purbakala. Goa. Apa yang dipegang sambil berjalan? Handphone. Luar biasa Mas Piki. Nggak nyangka, nggak diduga. Ternyata mampu menjawab semua 5 pertanyaan. Dan akurat kayaknya ya. Mudah-mudahan. Ya. Kuliah, kerja, atau sudah? Sudah kerja. Wah, kerja. Sudah berapa tahun bekerja? Kurang lebih 6 tahun. Luar biasa. Selain tangan, bagian tubuh mana yang digunakan untuk mendorong pintu? Kaki. Kita lihat aja.
Survei membuktikan. Wow. Nggak nyangka. Udah berkeluarga belum? Insya Allah Tahun ini? tahun ini. Ada yang mau juga. Apa yang berhubungan dengan tanah? Lagunya Umi Elvi ya. Gimana? Basah. Telingamu yang basah itu. Kita lihat aja apakah ada. Survei membuktikan tanah bukan air, tanah. Nama jembatan apa yang terkenal di Indonesia? Madusura. Berada di mana? Bakauheni, Lampung. Nah, kita lihat aja apakah ada. Survei bukti. Pernah lewat ke Suramadu? Pernah, Mas. Luar biasa, berarti udah nyampe kemana-mana ya? Luar Maunya biasa. sih. Keren berarti. Ikut siapa itu kok bisa nyampe sana? Masih kamu sana. Sebutkan tempat tinggal orang purbakala. Apa? Goa. Kita lihat aja apakah ada. Survei buktikan. Wow. Sudah 101. Ini orang jujur. Orang jujur, orang bener itu mukanya bener. Apa yang dipegang sambil berjalan? Handphone. Kita lihat aja apakah nilainya itu. Survei buktikan. Luar biasa, sudah nilainya sudah 129, jadi kurang 71. Baik, langsung saja kita panggil Diva Nadia. Luar biasa, Mas Pike sudah mengumpulkan nilai sangat fantastis sekali, yaitu 129. Jadi Mbak Diva tinggal nambah lagi 71. Tenang, fokus, dia langsung akurat jawabannya. Luar biasa, nggak nyangka. IP-nya 3,8 ya kuliahnya ya. Oke, siap? 5 pertanyaan 20 detik. 20 detik dimulai setelah saya bacakan persoalan pertama. Dan kalau ada bunyi, nyari jawaban lain. Dan kalau tidak bisa menjawab, bilang pas. Dan kalau ada waktu, saya ulang kembali. 20 detik di papan. Sering. 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 Selain tangan, bagian tubuh mana yang digunakan untuk mendorong pintu? Kaki. Yang lain? Bokong. Apa yang berhubungan dengan tanah? Tanaman. Nama jembatan apa yang terkenal di Indonesia? Mahakam. Sebutkan tempat tinggal orang purbakala. Gua. Yang lain? Pas. Apa yang dipegang sambil berjalan? Gimana tadi Mbak Diva? Mas Pike tadi luar biasa. Iya. Ini kesulitan di mana? Udah drop duluan pas jawaban pertama, Ted. Sama itu tadi karena sama ya. Drop Ya, say. tapi tetap berusaha dan kita lihat hasilnya ya. Oke, kita lihat sebentar. Selain tangan, bagian tubuh mana yang digunakan untuk mendorong pintu? Bokong. Kita lihat aja apakah ini. Survei buktikan. Apakah kaki adalah top survei? Kita lihat aja. Survei buktikan. Wow. 4 lagi top survei berarti 50 juta rupiah. Apa yang berhubungan dengan tanah? Apa? Tanaman. Mantap.
Kita lihat aja. Survei membuktikan. Apakah tanaman adalah top survei? Kita lihat aja. Survei membuktikan. Wow. Dikala kita survei 50 juta rupiah. Nama jembatan apa yang terkenal di Indonesia? Apa? Hampir aja dapat ya. Maha. Paham? Kita lihat aja. Survei membuktikan. Apakah Suramadu adalah top survei? Kita lihat aja. Survei membuktikan. Jadi gagal untuk mendapatkan cepat 50 juta rupiah. Jadi ada kesempatan 10 juta rupiah. Top surveinya adalah Ampera. Di mana? Palembang. Sebutkan tempat tinggal orang purbakala. Berarti tinggal berapa ya? 26 ya. Bisa dapat 10 juta ya. Kita lihat aja. Top surveinya adalah gua. Apa yang dipegang sambil berjalan? Wah, tinggal 26 saja loh. Kita lihat aja. Top surveinya adalah ponsel. Baik, Anda membawa pulang uang sebanyak Rp4.610.000. Silakan yang mau ikutan New Family 100 daftar di sini, masuk tim, bawa pulang hadiah dan bisa berkurang. Kayak gitu terus. New Family 100. Gonggongnya tuh agak males sedikit kalau yang iya, mirip memang saya itu juga sebangsanya ya. 50.000 rupiah dipersembahkan oleh